Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin yang sama-sama mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti alaikum, akan datang kepada kalian zamanun, satu zaman, satu waktu, di mana zaman itu syarun, lebih jelek min qablihi, dari sebelumnya. Sabda Rasulullah 14 abad diramalkan akan datang satu zaman di mana zaman itu syarun, lebih jelek min qablihi, dari sebelumnya. Waktu zaman Namrud di negaranya itu tidak ada yang lebih cantik kecuali ibunya Namrud. Takut dipersunting oleh orang lain, ibunya dikawin sendiri. Waktu zaman Namrud. Zaman Firaun, ibunya sendiri dikawin sama Firaun, dijadikan para masyhur. Sekarang syarun min qablihi, lebih jelek dari sebelum Namrud, sebelum Firaun. Sekarang terjadi. Ibu kawin sama anaknya. Anak putri mempunyai anak dari bapak kandungnya sendiri. Terjadi. Ucapan Rasulullah tidak mungkin. Bohong. Syarun min qablihi, lebih jelek dari sebelumnya. Banyak bangunan-bangunan masjid bermegah-megah tapi sepi dari jamaah. Banyak jamaah tapi jauh dari petunjuk. Bahkan watun, dalam Al-Quran disebutkan watun hituna jibala. Mereka itu membobok, memahat gunung-gunung. Paja'alahu buyutan, dijadikan gunung-gunung. Apakah mereka memanfaatkan rumah-rumah mereka? Cuman membangun saja, dimanfaatkan di tempat tinggal? Tidak. Syarun min qablihi, lebih jelek dari sebelumnya. Bahkan pelajaran dari kita, mengambil pelajaran dari kita, sabda Rasulullah 14 abad yang lalu adalah Al-Quran tinggal bacaannya saja. Banyak yang membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke tenggorokannya saja, cuman membasahi mulut-mulutnya saja. Jauh dari pemahaman Al-Quran, jauh dari pengamalan Al-Quran. Ini sabda Rasulullah. Banyak yang membaca Al-Quran tapi jauh dari pengamalan Al-Quran, jauh dari pemahaman Al-Quran. Pertanyaan bagi kita, sejauh mana kita membaca Al-Quran? Sejauh mana kita memahami Al-Quran? Sejauh mana kita mengamalkan Al-Quran? Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad mengatakan, "Apalah ya tadabarun Al-Quran?" Apakah kalian tidak tadabur terhadap Al-Quran? Tadabaruna asal kata dari dubur, yaitu pantat. Secara majazi pantat. Artinya, apakah kalian ya tadabaruna tidak membulak-balik Al-Quran?
Apakah kalian tidak membaca Quran? Apakah fi qalbika, di dalam hati kalian, akpaluha, ada penyakitnya? Berarti orang yang tidak membaca Al-Quran, berarti hatinya ada kata Al-Quran, itu surat Muhammad. Orang yang tidak membaca Al-Quran berarti ada penyakitnya. Apalah ya tadabaruna Al-Quran? Apakah kalian tidak membolak-balik Quran? Artinya ngadaras Quran, mengaji Al-Quran. Fi qalbika, apakah di dalam hati kalian, akpaluha, ada penyakitnya? Imam Syafi'i memaknai ayat itu, apabila di rumah kalian ada Al-Quran, lalu mau dibaca, ada debunya, ditiup debunya dari Al-Quran, bukan Al-Quran yang berdebu, tapi hati kalian yang kotor karena debu, tidak mau membaca Al-Quran. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama ngaji Al-Quran. Membaca, sejauh mana kita membaca Al-Quran, sejauh mana kita memahami Al-Quran, sejauh mana kita mengamalkan Al-Quran. Setelah mendengar dari ayat dan memahami Al-Quran dari surat Al-Muhammad tadi, ya kita semangat membaca Al-Quran. Ditanya, Pak, begitu semangat membaca Al-Quran? Setiap sesudah sholat fardu, satu ayat. Pak rajin, malu karena cucu. Era karena incu. Cucu kita itu ada istilah one day, one juz. Satu hari itu satu juz. Menghafal, hafiz. Kalau ditanya kita sama cucu kita, kakek atau aki atau eyang, kakek apa berapa juz? Bagaimana jawab kita? Maka dari itu, marilah kita mengaji Al-Quran. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan lagi kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Dawuhan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra Al-Qur'ana, bacalah Al-Quran. Innahu, sesungguhnya Al-Quran, ya'ti, akan datang, yaumil kiamati, di hari kiamat, akan datang pada hari kiamat, menjadi syafa'atu li ashabihi, menjadi syafaat bagi yang membacanya. Mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin yang meyakini kitab suci Al-Quran dan memahaminya, membacanya, dan mengamalkannya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi bapak-bapak sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.